Firman Allah itu ya Allah itu sendiri. Kamu Kenapa enggak? kata-katamu kamu atau enggak? Gimana? Kata-katamu kamu atau enggak? Perkataanmu apa? Kata-kata iya benar aku. Iya kan? Nah, Yesus adalah perkataan Allah, Sang Bapa itu. Maka dia adalah Allah. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kalau yang kamu berkata itu menciptakan ya. Dia berkata bukan menciptakan. Yesuslah sekata itu sendiri. Dialah firman itu sendiri. Makanya Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, tak satu pun yang dijadikan tanpa firman. Tak satu pun yang dijadikan tanpa Yesus. Karena Yesuslah, melalui Yesuslah Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu. Melalui dialah Allah Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu. Sama seperti kamu melakukan segala sesuatu yang melalui firman. Tanpa ini, kamu nggak bisa lakukan apa-apa. Nah, Yesus itu adalah firmannya Bapa itu. Gambaran Sang Bapa yang tak kelihatan. Jadi tidak ada tiga Allah. Yang mengatakan kami ada tiga Allah itu orang yang nggak belajar iman Kristen. Kami hanya menyembah satu Allah. Perjanjian lama mengatakan hanya satu Allah. Perjanjian baru juga mengatakan hanya ada satu Allah. Rasul Paulus mengatakan hanya ada satu Allah. Kredo iman Nikea mengatakan hanya ada satu Allah. Gitu ya. Oh ya Kak ya, terima kasih atas penjelasannya. Dari sini saya bisa memahami pemahaman orang Kristen itu gimana tentang Yesus dan Allah dan Allah maksudnya. Betul. Jadi memang dalam iman kami Kristen, dan memang ya harus perlu diakui, memang Allah kita tuh tidak pernah sama ya. Justru karena memang nggak sama lah, makanya kita tidak perlu berdebat gitu loh. Karena itu tidak pernah. Nggak perlu sih sebenarnya. Karena memang udah nggak sama gitu loh. Dan Allah satu-satunya Allah memang bagaimanapun juga satu-satunya Allah yang menyatakan hidup. Ya memang hanya Yesus Kristus, karena dia yang telah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dalam sejarah dunia. Jadi kalau kamu mau hidup kembali nanti kekal, kalau kamu tidak mau di dalam kematian itu untuk selama-lamanya, ya datanglah dan percayakanlah jiwamu kepada Dia yang di dalam sejarah telah membuktikan mengalahkan kematian dan telah memberi hidup melalui kebangkitannya. Dan itulah yang disebut Yesus Kristus dari Nazaret. Gitu ya. Jadi kita lanjut. Tuhan berkati. Mana ini? Jadi memang hanya Dia yang dapat memberikan apa? Memberikan hidup. Hidup kok yang kamu cari. Apa yang manusia cari kalau nggak hidup? Silakan Fabulous Joe 9. Aduh, shalom Kak, selamat malam. Ya malam, silakan. Ini pertanyaan, aku pengen nanya, cuman ini topiknya harus Yesus adalah Allah ya? Apa gimana? Apa aja, tanya aja, mau tanya. Oh iya, sorry soalnya aku baru gabung. Jadi gini, sebenarnya aku tuh dari dulu pengen banget tato di badan kan, karena sekarang udah gede, terus udah punya penghasilan sendiri gitu. Tapi didikan ibu aku dari kecil nggak boleh ditato, katanya itu apa ya, pokoknya tubuhmu bait Allah, jadi harus dijaga kayak gitu. Nah aku bokap nyokap udah nggak ada, jadi kayak bingung harus gimana ya. Boleh nggak sih sebenarnya tato? Gak usah, buat apa kamu pakai tato-tato begitu? Apa gunamu? Kamu ingin mencari pengakuan kamu keren, kamu hebat, kamu agar terlihat macho, kamu terlihat mantap gitu. Kamu harus perlu selidiki hatimu, apa motivasimu melakukan semuanya itu. Kamu terlihat keren di mata dunia, tapi di mata Allah kamu tidak keren dengan begitu. Yang harusnya tadinya duit tato itu kamu bisa gunakan bagi pertumbuhan imanmu. Saya nggak katakan kamu kasih ke gereja kemana-mana, enggak. Tapi kamu gunakan untuk mendukung imanmu. Kamu bisa belajar, kamu bisa menolong siapapun, atau kamu bisa support dirimu sendiri dalam hal yang lebih bermanfaat. Ya, memang nggak ada yang mengatakan tato itu dosa, nggak ada. Ya itu nggak ada. Cuma untuk apa dulu?
Kamu uji dirimu, kamu berdoa sama Tuhan. Mengapa sih aku buat tato ini? Biar aku keren atau gimana? Kamu buat tato tapi kamu tidak mengerti siapa Kristus, kamu tetap nggak keren. Kenapa? Sekeren apapun orang bertato pada akhirnya akan binasa ke dalam kematian. Tapi kalau kamu berusaha mencari Kristus, kamu akan hidup sebagaimana Dia telah hidup. Itu yang keren. Jadi jangan habiskan uangmu, waktumu, tenagamu, dan tubuhmu kamu coreng-coreng begitu, nggak usah. Ya, jadi kalau saya nggak mengatakan itu dosa, dan tidak ada pengajaran yang mengatakan itu dosa, nggak ada. Kalau udah terlanjur ya mau gimana gitu. Tapi kalau belum, sayang uangmu, sayang tubuhmu yang sudah disediakan begitu kala. Tuhan ciptakan kulitmu begitu bagus, sama kamu coreng-coreng buat apa? Ya, jadi nggak usah. Oke bang, makasih ya, itu yang dibilang nyokapku dulu sih. Udah, aku izin follow ya bang ya, makasih. Iya, oke. Jadi nggak usah ya. Oke, ada lagi Fabulous? Ini untuk sekarang ini sih nggak nyangka kalau bakal naik, jadi nggak ada siap pertanyaan apapun, aku pantau aja deh. Ya, oke. Kita lanjut ya. Oke, jadi nggak usah tato-tatoan. Kalau terlanjur ya monggo, nggak apa-apa. Tuhan mengampuni kok. Cuma kalau belum, ya itu nggak disebutkan dosa sih. Cuma buat apa gitu loh? Lakukanlah hal yang lebih bermanfaat. Buat apa? Menggambar-gambar tubuhmu yang bagus yang udah diciptakan itu sedemikian rupa. Silakan Jackie, selamat malam. Halo Kak, selamat malam. Halo, silakan. Mau tanya apa, Jackie? Iya. Ini saya mau tanya. Waktu itu saya kan ke Bali ya. Dan di Bali sana saya waktu itu jalan-jalan ke klub. Oke. Ya, klub. Bentar ya Kak, saya ingat lagi ini. Klub apa namanya? Gak usah sebut nama, langsung aja pertanyaanmu apa? Nah, klubnya ini banyak dengan gambar-gambar rohani gitu. Salah satunya di atas sebelum masuk itu ada patung Tuhan Yesus memberkati. Baru pas masuk ke dalamnya, di situ banyak gambar rohani Tuhan Yesus megang domba. Baru ada di VIP-nya ada gambar Bunda Maria Guadalupe. Dan juga banyak sih, kalau saya ingat-ingat lagi sih apa. Nah, di situ gimana Kak kalau menurut Kak Elia? Ya, saya nggak tahu ya motivasinya apa, tapi seharusnya itu ndak boleh. Kenapa? Karena masakan tempat yang digunakan untuk hal yang tidak diperkenankan Allah, kamu taruh dengan sengaja benda-benda seperti itu. Apa maksudnya? Ya, itu bisa terjadi, itu bisa dilakukan dalam maksud ingin melecehkan semua hal-hal kudus itu. Itu tempat yang untuk digunakan berpesta pora, mabok-mabokan dan lain sebagainya yang dilarang Alkitab, bahkan dilarang Kristus. Lalu mengapa dengan sengaja kamu tempel-tempel hal-hal seperti Dia yang melarang itu? Kamu mau melecehkan atau maksudnya apa? Bukan saya yang tempel, saya masuk ke klub itu. Iya, saya enggak tanya kamu, saya bilang kamu, saya enggak bilang kamu. Ya tujuannya apa? Nanti dibuat itu seperti itu. Kalau tempat ibadah, Allah itu hormat, itu Dia agung sekali, perlu dihormati. Dia jangan ditempatkan pada hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi ya itu harusnya nggak boleh. Bahkan ada yang digunakan sebagai tempat-tempat rohani, apa jadi gereja. Saya heran klub digunakan jadi gereja itu untuk apa?
Memang Tuhan bisa hadir di mana aja, dia bisa di klub, dia bisa di mana, dia bisa di mana pun dia bisa. Tapi itu seperti kita tidak membuat Tuhan itu menjadi kudus. Kenapa? Karena dia kita samakan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Itu menurut saya ya. Jadi kalau saya, ya saya menerima berbagai pendapat, tapi kalau saya tidak setuju dengan itu. Karena ada tempatnya khusus untuk dia itu. Iya kan, Itu kita gunakan untuk lava vela berdoa. namanya, lava vela. Saya tidak peduli namanya apa, saya tidak peduli itu. Iya. Itu kita gunakan untuk berpesta pora, tapi itu kita gunakan juga untuk puji-puji Tuhan. Mana ada kebenaran dan ketidakbenaran lahir dari satu hal yang sama, itu nggak mungkin. Jadi nggak Ya usah. makanya saya keluar. Iya. Karena sama aja saya minum dalam gereja. Iya, jadi untuk apa? Kalau saya mau minum di situ ya sama aja, mendingan saya keluar. Itu aja saya mau tanya aja sih Kak, nggak ada lain. Oke, itu ya. Oke, makasih. Iya. Allah mengatakan apa, firman Allah mengatakan apa? Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jadi kalau kita saja harus kudus, menjaga kekudusan, apalagi semua tentang dia yang direfleksikan dengan benda-benda, itu juga harus dikuduskan, dibedakan, dipisahkan, jangan disamakan dengan hal-hal dunia. Jadi Allah itu kesannya tidak dihormati gitu loh. Kamu tega sambil dugem-dugem kamu begitu apa, lalu ada ikon gambar-gambar Tuhan begitu. Kamu melecehkan itu namanya. Meskipun Allah bisa mengerjakan apapun yang ada di tempat itu, gitu ya. Tapi itu tidak menghormati. Silakan Arek Batu nih. Ya, terima kasih El. Saya mau tanya, kita tadi El bilang kita diciptakan sesuai dengan gambar rupa Allah, dan juga waktu kita diciptakan kita diberi free will, bebas memilih begitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya baca di kitab Keluaran ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun. Apakah arti dari ayat itu? Kenapa kalau Tuhan itu memberikan free will, tapi kenapa dia mengeraskan hati Firaun? Itu aja. Terima kasih. Baca konteks penuhnya dari ayat itu. Tuhan mengeraskan hati Firaun itu dalam konteks apa? Ketika Musa menuliskan Tuhan mengeraskan hati Firaun, itu adalah ungkapan antropomorfis. Ungkapan-ungkapan yang dituliskan oleh Musa untuk memberitahu bahwa di dalam kekerasan hati Firaun, Tuhan melakukan suatu karya yang besar. Ya. Nah, karena Tuhan melakukan sesuatu yang besar di balik kekerasan hati Firaun, dan hal yang besar yang Tuhan lakukan itu berguna bagi keselamatan banyak bangsa, yaitu keselamatan Israel demi keturunan Mesias kelak dari Yehuda, maka karena ada hal yang baik yang keluar dari yang buruk yang dilakukan Firaun itu, maka Musa menuliskan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Karena di balik yang buruk yang dilakukan Firaun itu, Tuhan mengubahnya menjadi yang baik. Di dalam keburukan yang direncanakan Firaun, Tuhan mengerjakan yang baik pada saat yang sama. Pada saat yang sama ketika Firaun melakukan yang buruk kepada Israel, pada saat yang sama Tuhan sedang menggunakan cara yang buruk itu untuk memberikan keselamatan bagi Israel. Dan ternyata Israel selamat. Maka karena begitu mengagumkannya cerita itu, hal tersebut, maka Musa menuliskan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Masa sih hal yang buruk yang dilakukan Firaun itu kemudian bisa diubah, bisa Tuhan gunakan untuk memberikan maksud yang baik? Nah, kita baca dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Ya. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat. Firaun merencanakan yang jahat terhadap aku.
Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi Firaun merencanakan yang jahat kepada bangsa Israel. Tapi pada saat yang sama dalam rencana jahat Firaun itu, Tuhan sedang merencanakan yang baik. Artinya di balik kejahatan Firaun ini, Tuhan juga sedang menyiapkan hal yang baik bagi bangsa itu. Dan ketika bangsa itu pada akhirnya baik, yaitu berhasil keluar dan menang, maka Musa menuliskan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Karena ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di balik kekerasan hati Firaun itu. Dan pada akhirnya karena hasilnya baik, maka Musa menuliskan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi bukan Tuhan yang dengan sengaja cari Firaun lalu dikeraskan hatinya agar dia bisa melakukan itu, bukan. Tapi di balik kejahatan, di balik kekerasan hati Firaun, Tuhan menggunakan kejahatan Firaun itu untuk menyatakan hal yang baik bagi bangsa Israel. Dan ketika hal yang baik itu diterima Israel, Musa mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun karena di balik kekerasan hati Firaun itu semua yang baik datang bagi Israel. Itu maksudnya. Ya. Oke. Jadi itu sekali lagi kita harus lihat itunya ya, konteksnya. Ya. Dan lalu kenapa ya kok terjemahannya itu seolah-olah kalau kita nggak baca konteks kan gampang kita terkecoh. Jadi Tuhan ini nggak konsisten dong. Jadinya Tuhan kok bisa? Makanya Alkitab nggak boleh dibaca sesuai pikiran sendiri, harus belajar. Boleh dibaca begitu aja, kita harus ngerti budayanya, konteksnya, zamannya, dia bicara ke siapa, membicarakan apa, bersama siapa. Itu kita harus tahu. Jadi nggak bisa baca Alkitab itu seolah-olah semua Alkitab ini ngomong sama kamu. Enggak. Kan banyak orang coba-coba Alkitab seperti Yesaya 60. Raja-raja akan datang kepadamu, Sion datang kepadamu, haleluya, haleluya. Lalu mereka berpikir itu ayat buat mereka. Itu ayat tentang Mesias, bukan tentang kita. Itu loh. Ya, engkau menjadi kepala, engkau bukan menjadi ekor, apa segala macam. Lalu itu dicomot seolah-olah itu untuk dia. Bukan, itu untuk Israel dalam pada masa itu. Jadi kita harus tahu itu ngomong kepada siapa, dalam konteks apa. Jadi semua ayat-ayat di sini tuh kita harus tahu konteksnya kepada siapa dulu. Tuhan mengeraskan hati Firaun, lalu kemudian berarti nanti saya keraskan hati sendiri deh biar nanti Tuhan lakukan yang baik. Enggak gitu caranya. Ya. Ya, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya.